Iya. Oke, selamat sore Pak Hans. Apa kabarnya nih? Selamat sore Pak Rinto. Puji Tuhan sehat Pak. Lagi sibuk apa nih Pak? Lagi baru selesai satu meeting Pak ini, jadi Ngetik ya. selesai. Iya. Oke Pak, kita sebentar latihan coaching sebentar Pak ya, dalam waktu beberapa menit ke depan. Apa sudah oke Pak? Oke Pak, iya sudah siap Pak. Ya, kira-kira Pak, apa di akhir sesi coaching kita ini, kira-kira apa yang ingin Pak Hans capai ya, Pak Hans bisa tujui? Ya, saya terus ingin meningkatkan efektivitas dari sisi entah coaching atau training kepada para guru-guru atau di lingkup unit yang kami lagi kerjakan ini Pak. Ingin meningkatkan kualitas coaching ya Pak ya. Itu coaching Bapak sama ya, efektivitasnya Pak. Dengan unit, dengan tim unit yang ada di sekolah kami Pak. Karena hari-hari ini sekarang mulai diminta untuk melakukan ya coaching sebagai follow up dari program training yang baru-baru lalu kami lakukan, dan ini harus dilakukan dalam konteks tim ya, satu unit maksudnya. Iya ya. Oke Pak. Kira-kira Pak, apa mungkin langkah ya Pak ya dalam meningkatkan kapasitas, baik mungkin coachingnya, baik mungkin untuk bisa menolong teman-teman tim, mungkin langkah-langkah apa yang mungkin dikerjakan Pak ya? Iya, jadi saya rasa memang terus harus meningkatkan keterampilan bertanya dan semakin harus memilih memang keterampilan bertanya yang mana lebih efektif supaya proses-proses ketika pendampingan coachingnya itu sendiri semakin lebih efektif dan efisien Pak. Saya efisien itu mungkin saya merasa kadang-kadang proses yang saya lakukan ini masih agak panjang ya. Cuman mau disederhanakan kok belum bisa begitu ya. Nah, saya kepingin ini gimana caranya bisa lebih, apakah bisa dilakukan dengan lebih efisien. Belum efisien Pak ya. Itu langkah-langkahnya belum efisien dalam bidang apa itu Pak ya maksudnya? Ya mungkin dari sisi saya sendiri juga apa namanya, mungkin harus lebih terampil dalam berkomunikasinya mungkin ya. Artinya juga mungkin juga kadang-kadang saking menjaga perasaannya mungkin jadi akhirnya bertanyanya juga mungkin akhirnya jadi terasa kurang tegas gitu ya. Jadi jadi sehingga lebih lama agak menggalinya begitu, lebih panjang. Jadi perlu belajar juga mungkin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ya, tanda kutip yaitu lebih tegas, tapi tentunya tidak penuh respect, tidak menyakiti, supaya proses pembicaraannya tidak, ya orang bilang tidak muter-muter begitu Pak. Itu karena mungkin karena perasaan atau
kadang-kadang masih punya persepsi, jangan-jangan kalau saya ngomong gini nanti dia tersinggung atau salah. Jadi ya masih unsur itunya masih agak kuat gitu. Jadi saya perlu lebih, sehingga akhirnya jadi kadang-kadang mau mengarah ke satu titik gitu ya, jadi agak puter gitu. Jadi agak lama akhirnya jadi. Ya. Oke Pak, kira-kira dengan seperti itu Pak, berarti eksemplar Bapak tambah lagi ya untuk bisa kita menganalisanya gitu ya. Mungkin keterampilan Bapak mengcoaching, kemudian samping keterampilan mungkin menghilangkan perasaan nggak enakan gitu-gitu. Kira-kira apa ya Pak ya, langkah untuk bisa menghilangkan perasaan nggak enakan ini apa ya Pak ya, untuk bisa Bapak bisa maksimal dalam melaksanakan sesi coaching nanti? Ya kadang saya setelah sesi coaching, karena kadang-kadang saya minta ada ikut tim yang ikut mengamati gitu ya, maksudnya tim saya ikut mengamati itu. Karena kan ini grup, jadi salah satu tim saya juga ada yang di sana, tapi saya minta dia untuk mengamati saya. Kemudian setelah itu memang saya minta masukannya. Menurutmu tadi pertanyaan saya cukup jelaskah? Pertanyaan saya itu cukup jelas, cukup tegas, cukup jelas, atau terkesan masih terlalu halus, apa terlalu menjaga diri, begitu. Itu yang pertama dari sisi tim. Yang kedua, memang kadang-kadang dari beberapa orang dari karena itu tim yang ada, saya mencoba bertanya, ya, apakah pertanyaan-pertanyaan saya tadi bisa diterima dengan cukup nyaman, walaupun mungkin kadang-kadang lebih mereka ternyata beberapa berkata, ya walaupun mereka kadang berkata bahwa wah pertanyaannya tidak diduga bakal ditanyakan begitu, tapi yang paling penting mereka merasa tidak sakit hati gitu aja. Jadi mereka, oh ya, jadi ya oke. Yang ketiga ya memang akhirnya saya ya selalu mengawali dan mengakhirinya dengan disclaimer, Pak. Disclaimernya saya bilang, saya minta maaf kalau mungkin nanti ada pilihan kata-kata yang mungkin kurang berkenan, tapi saya berharap semua pembicaraan ini bisa menghasilkan sebuah hal yang baik, gitu ya, yaitu ya kegunaan coaching kan adalah untuk mengembangkan diri mereka seperti ini. Ya, cuman ya saya sudah mendisklaimernya dari awal bahwa saya minta maaf di awal kalau mungkin ada pilihan-pilihan. Saya berusaha untuk berbicara sebaik mungkin, tanya sebaik mungkin, tapi saya mohon maaf kalau ada pilihan kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Ya, oke Pak. Mungkin saya perlu kalibrasi Pak ya. Nah, kira-kira rasa enggan atau rasa sungkan yang Bapak miliki sekarang ketika mau mengcoaching rekan, kira-kira ada di level berapa Pak ya? Kalau dari 0 sampai 10 Pak ya? Sekarang dibandingkan awal itu sudah semakin meningkat. Kalau misalnya dulu di awal harus melakukannya, saya mungkin levelnya 4. Saya merasa sekarang sudah agak meningkat, tapi ya masih, menurut saya mungkin masih 6 gitulah. Saya berharap bisa naik lebih jauh ya ke 8 atau 9 begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di awal-awal saya merasa banget, bahkan mungkin saya bisa cuma 3 atau 4, sekarang mungkin sekitar 5 atau 6 gitu kan. Tapi saya masih merasa bahwa itu angka yang level yang menurut saya masih agak kurang. Saya perlu mungkin lebih meningkat lagi gitu. Iya ya. Oke Pak. Berarti meningkat apa Bapak? Sampai seberapa ya supaya hasil optimal, supaya rasa enggan itu bisa dihilangkan, kira-kira harus di level berapa Pak ya?
Mungkin semoga dengan level, kalau saya bisa naikkan di level 8, saya rasa mungkin akan jauh lebih baik. Akan lebih efektif gitu. Jadi kadang-kadang kan saya sudah merasanya itu lebih awal, sehingga bahkan ketika saya mau menanyakan seperti misalnya pertanyaannya kepada para leadersnya misalnya, apa tujuan yang Anda sudah buat atau itu sudah cukup jelas. Nah, itu kadang-kadang saya masih tidak bisa setegas itu. Saya masih bertanya, misalnya kalimatnya saya jadi agak muter gitu, jadi saya bilang apakah yang tujuan yang dibuat itu sudah bisa diterima dengan baik oleh para tim yang lain atau begini. Jadi kadang-kadang itu akhirnya direspon berbeda karena saya bertanya juga mungkin kadang kurang tegas, ya mendapat jawabannya juga kurang tegas. Tapi begitu misalnya saya mencoba lebih tegas begitu, ya baru mendapat respon yang lebih tegas begitu. Jadi itu contohnya, Mbak. Jadi itu contoh yang ada. Gitu. Karena saya sungkan, saya tanya gini nanti dia merasa gimana gitu ya, gimana, karena ya seperti itu sih. Karena ya mungkin kalau secara posisi kan soalnya levelnya sama, kita bukan level yang di atasnya, jadi di level yang sederajat. Jadi dan proses coachingnya ini kan proses penugasan, artinya kita yang diminta melakukan, bukan kalau mereka yang datang sendiri dan minta, mungkin saya lebih enak bicara, tapi karena ini sifatnya penugasan, jadi kan harus betul-betul menjaga kondisinya. Iya Pak ya. Lebih begitu. Oke. Oke Pak, apa kekuatan yang Bapak miliki ya untuk bisa menolong Bapak power yang mungkin yang dimiliki sekarang ini Pak ya? Kalau Bapak identifikasi kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki Bapak maupun tim untuk bisa memaksimalkan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya dengan pendekatan yang begini memang mungkin mereka merasa lebih aman, ya. Mereka merasa lebih aman dalam berkomunikasi. Ya, mereka cuma bagi sayanya kadang-kadang jadi agak lama begitu prosesnya. Jadi ya mungkin apakah sayanya yang ingin minta lebih cepat, terlalu cepat mungkin berharapnya, karena kan juga ada target-target dari pimpinan institusi untuk menyelesaikan hal-hal begini, tapi kelihatannya tidak mungkin ya. Selain karena memang ada banyak situasi yang complicated, tapi juga ya style komunikasinya ini juga membuatnya jadi lebih agak tidak mudah. Jadi mungkin kekuatan saya dalam hal komunikasi dan menjaga perasaan itu memang membuat mereka sebenarnya lebih aman, lebih nyaman, lebih tidak merasa lebih trust, lebih percaya. Ya cuman kemudian akhirnya jadi agak lama begitu, jadi agak panjang. Iya ya, berarti kekuatan dimiliki ada juga rasa trust Pak ya. Oke, rasa trust untuk bisa dipupuk semakin hari Pak ya. Kekuatannya. Ya betul. Oke. Waktu, kira-kira itu kekuatan atau kelemahan Pak ya? Waktu Bapak mungkin bilang waktunya dari segi waktu apakah itu terlalu cepat atau terlalu lambat, kira-kira dalam prosesnya kira-kira apa yang Pak insiden terjadi Pak ya? Kalau bagi diri saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya kalaupun mau agak panjang, saya sih sebenarnya mau saja, meladeninya mau saja gitu ya. Cuman karena ini terkait dengan target-target tugas, jadwal-jadwal yang lain, jadi itu yang saya rasa jadi kalau saya mengikuti, kalau dari sisi saya artinya ngikutin waktu mereka, saya akan cukup sabar untuk mengikuti kalau secara pribadi. Tapi karena terkait dengan tugas dan deadline waktu, mungkin sementara ada banyak hal yang lain yang masih terus akan berlanjut, saya jadi merasa
minimal berpikir apakah bisa dibuat lebih efektif ya, bagaimana caranya ya. Ya, ya. Oke, Pak. Kira-kira sumber daya apa yang dimiliki Pak ya, maupun eksternal maupun internal yang mungkin Bapak identifikasi ya, baik dari sisi Bapak maupun dari sisi tim ya. Apakah ada sumber daya yang dimiliki? Ya, sebenarnya secara sumber daya saya meskipun secara posisi adalah posisi yang sama, selevel, tapi sebenarnya mendapat wewenang ya, karena sebuah penugasan ini mendapat wewenang untuk memang melakukan proses training dan coaching. Jadi itu sebenarnya sumber daya dan eksternal itu saya dapatkan dari pimpinan yayasan tentunya untuk melakukan proses ini. Kalau dari sisi internal sebenarnya ya trust atau apa namanya, kepercayaan mereka terhadap saya sebenarnya oke, gitu ya, sangat oke, gitu sih. Nah, cuman bagaimana saya harus makin mengefektifkan hal ini yang mungkin saya sendiri harus mengelola hati saya sendiri, ya, perasaan saya sendiri agar bisa menggunakannya lebih efektif. Oke, Pak. Perasaan apa yang mau Bapak kembangkan ya, supaya perasaan itu atau mungkin suasana apa yang mungkin Bapak butuhkan supaya perasaan itu enggak mengganggu, supaya proses coachingnya bisa berjalan lancar Pak nanti, proses trainingnya bisa berjalan lancar. Iya, memang kalau dari sisi perasaan ya artinya suasananya mungkin kalau saya melihat responnya mereka bisa berespon dengan baik, positif dan cepat meresponnya dengan aman, mungkin saya terbantu. Gitu. Tapi ketika apa namanya, mereka mungkin merasa seperti sulit atau berat atau apa namanya, ya seperti berpikir panjang begitu dan segala macam. Nah, saya jadi ikut merasa, wah jangan-jangan apa saya ini salah menanyakannya, apa bagaimana. Nah ini apa namanya, ini kadang-kadang saya alami. Tapi saya rasa saya harus memang memperkuat hati saya, persepsi saya sendiri tentang diri saya sendiri, bahwa saya tidak sedang punya tujuan yang tidak baik. Proses coaching ini adalah sebuah coaching agar semuanya menolong mereka untuk proses bisa selaras dengan tujuan-tujuan sekolah atau harapan sekolah, dan ya saya tidak sedang punya tujuan yang tidak baik sehingga saya tidak perlu ragu sebenarnya, walaupun saya tahu bisa saja mereka menyalah arti, tapi saya tidak boleh ragu gitu ya. Yang Bapak butuhkan suasana yang bersahabat mungkin Pak ya, atau suasana yang bagaimana Pak ya? Kalau dilambangkan suasana Bapak, kira-kira lambangnya apa ini Pak ya? Kalau ada lambangnya? Ya, saya itu seperti sebuah suasananya itu kadang seperti kalau apa ya, mungkin kalau orang pacaran itu tidak kepingin menyakiti pasangannya. Oke. Ya, kadang contohnya kalau orang pacaran itu misalnya mereka makan makanan gitu ya pasangannya, atau masih pacaran ditanya, ini makanannya enak apa enggak? Kadang-kadang kan kita mau ngomong enggak enak itu misalnya bagaimana? Kita masih ngomong ya lumayan lah, misalnya kan kita kadang-kadang begitu. Nah, padahal saya rasa kalau mungkin jawab langsung, ini kurang enak misalnya gitu, sebenarnya juga tidak apa-apa juga sebenarnya sih tadi, atau harus ada pilihan-pilihan kata yang lebih baik. Jadi saya merasakan kadang-kadang seperti begitu, karena saya tahu mereka juga sahabat-sahabat saya atau tim cuman kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang
sungkan gitu ya, masih ada perasaan-perasaan yang demikian karena mereka di divisi yang berbeda, mereka leader atau di divisi yang berbeda, atau kadang-kadang usia mereka juga lebih tua dari saya, jadi ada perasaan-perasaan begitu. Ya, kalau kita Bapak membutuhkan Pak, itu kan suasana orang pacaran ya. Apakah itu mungkin sudah suasana yang terbaik atau butuh suasana yang lain Pak ya, supaya bisa memaksimalkan apa yang ada? Ya, saya rasa saya tidak boleh mainkan situasi begitu ya, harus berubah ke suasana profesional memang. Gitu ya. Suasana profesional bahwa kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan coaching untuk mendorong orang berubah dari ke arah yang lebih baik, dan mereka menolong mereka untuk menemukan sendiri ini ya kelemahan-kelemahan dan kemudian punya tujuan perubahan yang lebih baik juga selaras dengan tujuan misalnya institusi, ya saya harus bersikap profesional seperti itu. Oke. Apakah oke Pak? Apalagi nanti ini kita ada satu lagi nanti belum sekarang sih, nanti setelah ini ada yang ikut coaching kita, program kita coaching di batch 2 ini ada kepala sekolah dari unit yang tidak satu gedung dengan kami yang sangat senior, dan wah ini akan menjadi challenge bagi saya. Challenge tapi. Mantap. Ya. Ya. Oke Pak. Kira-kira apakah ada kelemahan yang bisa Bapak identifikasi ya? Mungkin yang dimiliki Bapak maupun yang dimiliki tim yang lain. Apakah mungkin ada kelemahan? Ya mungkin lebih ke saya ya, lebih ke sayanya. Jadi ya itu tadi saya harus terus menumbuhkan sifat apa namanya profesional yang ada, bahwa kalaupun kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lugas gitu ya, mungkin kalimatnya lebih tepat. Nah, saya baru ketemu katanya pertanyaan yang lebih lugas gitu, tapi tidak kasar tentunya. Yang lebih lugas itu saya tahu bahwa saya tidak sedang melakukannya atau bertanya ini untuk melemahkan orang lain atau mempengaruhi posisi seseorang, tapi betul-betul demi sebuah kebaikan. Gitu. Ya, itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Berarti dari sisi Bapak ya, supaya lebih lugas untuk bisa menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan coaching supaya memaksimalkan hasilnya Pak ya. Mungkin yang saya betul-betul juga harus lebih mempersiapkan juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan ya walaupun saya tahu jawabannya harus dari mereka, tapi saya pikir saya mungkin harus perlu mengantisipasi ya, kalau ada jawaban atau jawaban-jawaban yang dirasa perlu diperjelas, dipertegas, itu saya sudah harus betul-betul menyiapkan, mengantisipasi lah istilah saya begitu. Jadi Oke tidak Pak. bermaksud mendikte, tapi menurut Bapak apa sumber daya yang belum dimiliki Pak, maupun eksternal maupun internal sumber daya yang belum dimiliki supaya bisa menghilangkan, supaya bisa menolong kelemahannya itu supaya bisa hilang Pak ya? Kalau sumber daya, kalau dari sisi internalnya ya saya harus punya keyakinan diri ya akan identitas saya, bahwa saya tidak dipanggil, kita semua tidak dipanggil untuk harus menyenangkan semua orang. Iya. Tapi yang pasti saya bisa saja salah ucap, saya bisa saja salah tanya, tapi saya harus yakin bahwa saya merasa berharga, punya rasa harga diri ya, rasa harga diri yang self esteem yang berharga, dan rasa keberhargaan itu tidak bergantung kepada apakah orang lain rasa penilaian orang lain kepada saya. Tentunya saya
menghargai, tapi saya tidak boleh meletakkan nilai keberhargaan itu dari kata orang tentang saya. Iya. Oke Pak, kira-kira apa mungkin lagi peluang yang mungkin bisa Bapak hadapi ya untuk bisa ditingkatkan, untuk bisa menolong, untuk bisa semakin maksimal Pak ya, peluang-peluang yang dimiliki sekarang. Akhirnya saya jadi merasa bahwa penugasan ini sebenarnya bukan hanya saya diminta untuk menolong mereka, tapi saya sedang juga mengalami perubahan pada diri saya sendiri. Saya jadi mengalami proses belajar juga, saya jadi belajar mungkin mengerti dan menerima diri saya sendiri juga dengan cara pandang yang benar. Saya jadi harus belajar juga membangun rasa berharga diri saya, bukan karena apa kata orang atau penilaian orang, tapi saya harus merasa berharga karena memang saya berharga di mata Tuhan dan punya tujuan-tujuan yang baik istilahnya. Jadi buat saya itu peluang sih, sehingga saya ingin terus terlibat dalam proses ini, cuman memang hanya sekarang berkaitan dengan waktu-waktu yang ada. Nah ini yang perlu saya pikirkan. Nah, saya sudah mulai berpikir dan mulai mengambil salah satu action plan tambahan itu ya melakukan negosiasi dengan pimpinan untuk targetnya bisa lebih mundur. Karena kalau mengikuti target yang waktu sekarang harus selesai, saya khawatir justru nggak bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang dalam. Jadi saya mulai akan bernegosiasi agar targetnya bisa lebih mundur. Ya. Oke, Pak. Dengan pertimbangan-pertimbangan. Target waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa mencapai tujuan, kira-kira berapa lama Pak ya? Target waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa meng-coaching dan mencapai tujuan. Ya. Pak. Harusnya saya sampai akhir mungkin minggu ketiga November ini harus selesai. Tapi saya merasa agak sulit karena apalagi setelah ini dengan kegiatan sekolah yang menjelang ujian akhir semester, kemudian ada banyak hal dari dinas yang ada. Saya sedang mengajukan permohonan untuk bisa menggeser targetnya paling tidak sampai ya sebelum libur sekolah Desember. Jadi sekitar 2-3 minggu, maksimum 3 minggu sampai sebelum anak-anak libur sekolah di Desember. Iya Pak. Oke, kira-kira dengan berapa orang Bapak bisa meng-coaching Pak ya? Maksudnya dengan proses waktu membutuhkan waktu sebelum akhir liburan itu berapa orang Pak ya semuanya? Dan bisa berapa waktu, bagi waktu Bapak berapa lama gitu per satu orangnya gitu kira-kira? Karena ini dilakukannya terus terang secara grup Pak. Jadi secara grup, jadi bukan individual. Bukan individual. Jadi grup atau berapa grup? Grup. Nah, ada beberapa grup, tapi kebetulan saya memang ditugasi untuk salah satu grup, salah satu unit lah, mungkin istilahnya salah satu unit. Nah, ini tanggung jawab saya, sehingga sementara teman yang lain ada di unit yang lain, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab saya terhadap kalau total jumlahnya satu grupnya mungkin hampir 15 orang sih Pak. Seluruh unitnya 15 sampai 15 orang. Apakah menurut Bapak lebih efektif dengan grup atau dengan coaching per orang Pak ya? Menurut Bapak kira-kira untuk bisa mencapai tujuan bersama itu kira-kira efektifkah dengan apakah secara grup ngomongnya atau secara individual? Menurut Bapak kira-kira mana yang lebih efektif Pak ya? Karena situasi yang ada ini berkaitan dengan kolektivitas, problem-problem yang sifatnya kolektif. Jadi akhirnya saya merasa bahwa memang harus diselesaikan dalam konteks kolektif bersama-sama. Harus diselesaikan dalam konteks kolektif. Cuman saya pikir juga ternyata mungkin ada yang beberapa orang kunci yang saya harus tambahkan unsur-unsur
yang lebih personal. Ya, mungkin tidak semua, tapi hanya beberapa orang kunci yang mungkin dirasa paling membutuhkan perlu dilakukan secara personal agar proses di grupnya itu semakin bisa bisa efektif juga begitu. Tapi tidak semua. Misalnya dari 15 orang itu saya melihat mungkin ada 3-4 orang yang rasanya perlu ditambahkan dengan unsur personal. Itu mungkin. Ya. Oke Pak, berarti ada pendekatan grup, ada pendekatan personal, itu mungkin eksempel Bapak ya, itu bisa Betul. maksimalkan Pak Ya, ya. jadi saya harus tambahkan juga beberapa schedule personal. Oke Pak, apakah ada mungkin lagi hambatan atau ancaman atau mungkin rintangan di dalam proses-proses ini Pak, dalam proses menolong coaching group ini? Hambatan yang Bapak rasakan mungkin ada? Ya, ya itu mungkin hanya aja sih saya jadi ya saya itu sekali lagi lebih kepada saya pribadi. Jadi saya harus belajar untuk punya juga persepsi positif bahwa saya yakin mereka semua bisa berubah gitu, semua bisa lebih baik, semua akan menuju lebih baik. Kadang-kadang ya ada hambatan-hambatan dari diri saya sendiri. Jadi yang saya harus lebih kuasai, gitu sih, lebih jaga. Hilang suaranya Pak Rinto, hilang. Cek. Sorry, suaranya nggak kedengar Pak Rinto. Masih ke-mute. Sorry. Oke ya, Pak, ya, sorry Pak. Ada ribut tadi saya mute. Oke Pak, kira-kira apa yang mungkin Bapak simpulkan Pak ya dari sesi coaching kita ini Pak ya? Ya, terima kasih Pak Rinto. Jadi saya dari sesi coaching ini saya sadari bahwa saya untuk sebuah proses coaching yang sifatnya lebih efektif, saya harus juga belajar mengubah diri saya sendiri juga. Saya mengubah diri saya sendiri, saya harus memperkuat, ya mungkin bukan selain mengubah, saya harus juga memperkuat nilai diri saya, self-esteem saya sendiri dalam melakukan proses-proses coaching yang ada, sehingga dengan self-esteem yang itu dan tentunya tujuan-tujuan yang baik yang direncanakan, saya bisa lebih punya keyakinan atau kemantapan ya atau kelugasan dalam menjalankan proses-proses penyelesaian tugas pendampingan atau coaching untuk satu unit atau satu kelompok yang ada. Dan kemudian tetap bagaimanapun walaupun konteksnya adalah grup, saya juga harus melihat bahwa tetap ada peluang untuk ada orang-orang secara individu perlu di coaching secara individu atau personal Pak. Wah, saya jadi terima kasih karena pembicaraan ini akhirnya saya jadi punya kejelasan cara runtutan apa yang perlu saya tata ulang supaya lebih baik. Ya Pak, terima kasih Pak buat kesimpulan. Ya. Terima kasih buat sesi coaching kita. Wah, sangat juga diberkati juga dengan struggle Bapak ya. Begitu juga terjadi banyak juga orang ya. Saya juga seperti juga ada perasaan-perasaan sungkan ketika mungkin mentor, ketika mungkin melakukan revisi gitu ya. Oke Pak, mungkin sampai di sini pertemuan kita Pak. Thank you Pak Rinto. Kita recordnya. Besok kita akan ketemu jam berapa ya Pak? Bisa Pak ya.